Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Masya Allah, ini yang baru bergabung ya semuanya. Mudah-mudahan kita selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita mengharap pada Allah itu sehat bukan hanya sebatas lahiriah saja ya, lahiriah dan juga batiniah juga gitu ya. Dan kita selalu mengharap kepada Allah rahmat ridho maghfirah Allah yang selalu menyertai kita ya di dalam segala situasi dan juga kondisi apapun. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, tadi ada siapa nih? Ada Kakak Miss You yang baru gabung, ada Kak Dadang juga. Enggak ada. Kak Dadang sekarang enggak ada keranjang kuningnya. Tete udah 2 hari nih enggak live. Tete kalau sore ini Tete sekarang hampir beberapa hari ya. Ada ya sekitar 4 hari 5 hari yang lalu ya kalau nggak salah ya. Dan sekarang juga nggak ada keranjang kuningnya Kak Dadang. Tapi kalau misalkan Kak Dadang pengen tanya-tanya kopi, monggo silahkan. Nanti insya Allah malam ada keranjang kuningnya Kak Dadang ya. Insya Allah nanti malam ada keranjang kuningnya. Kalau sekarang mah Kak Dadang kita ngobrol-ngobrol santai aja. Tapi ngobrolnya bukan hanya sebatas ngobrol. Ngobrolnya harus ada sesuatu hal yang dapat bermanfaat, yang bisa kita ambil, apapun itu ya yang bermanfaat bagi kita. Atau misalkan nih Kak Dadang mau sharing-sharing ilmu atau gimana boleh ya. Oke teh, oke. Ini udah langsung ada bertanya. Oke, Kak Dadang bertanya apa nih Kak Dadang? Teh kalau misalkan kita mencabuti uban, Kak Dadang udah ubanan. Di dalam Islam itu diperbolehkan nggak cabut uban? Ada hukumnya gak sih kalau misalkan kita mencabut uban? Tadi Teteh belum ini ya, kita mukadimah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Mohon maaf ya Teteh kelupaan. Oke. Di dalam Islam itu sebetulnya ada gak sih hukumnya kalau kita tuh mencabuti uban? Boleh gak kalau kita mencabuti uban? Boleh. Tetapi itu hukumnya makruh sih. Boleh sih Kak Dadang itu, tapi hukumnya makruh. Tapi kalau misalkan ubannya udah banyak banget kayaknya gak mungkin ya kalau kita cabut. Ini gimana nih Teh? Ubannya baru tumbuh 1, 2, 3, 4, 5. Kita cabuti itu sebetulnya agak sih kok sampai ke hukumnya haram, tetapi itu hukumnya makruh Kak Dadang. Jadi baiknya gimana? Baiknya sih ya kita diemin aja seperti itu. Itu sih ada keterangannya ya di dalam kitab apa itu? Bughnil Muhtaj. Itu ada di dalam kitab Bughnil Muhtaj. Kenapa dihukumi makruh? Kalau misalkan kita mencabut uban di tempat yang tidak dianjurkan oleh syar'i untuk menghilangkan rambutnya, maka itu kan ada hadis kan yang menerangkan bahwa la tantifu asyaiba. Jadi kita tuh gak boleh mencabut uban kita. Mengapa kita tidak boleh mencabuti uban? Itu di dalam hadis mengatakan bahwa fa innahu, bahwa sesungguhnya uban itu adalah nurul muslimi yaumal qiyamah. Karena justru kalau uban itu adalah cahayanya orang muslim di hari kiamat. Jadi itu sebetulnya adalah kalau uban itu adalah suatu pertanda agar kita itu lebih semakin dekat gitu kepada Allah. Berarti menunjukkan ya kemana lagi ya kita akan lekas nanti kembali kalau bukan kepada Allah. Jadi kalau dengan adanya tanda uban, sehingga kita harusnya itu adalah sebagai suatu tanda agar kita itu agar semakin lagi dekat gitu kepada Allah. Itu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi ya. Jadi itu hukumnya makruh gitu Kakak ya. Itu ada di dalam kitab Bughnil Muhtaj Kakak ya. Halo Kakak Firdaus, selamat sore Kak. Gimana, lancar Kak puasanya hari ini Kak? Live-nya pakai kamera apa? Kakak Dadang ada hukumnya? Iya barusan Kak Dadang. Ini Kakak Simon Teteh pakai handphone aja. Handphone apa nih Teris? HP aja. Pakai HP aja Kak Simon. Pakai HP aja Kakak Simon. Oke, Teh sekarang ini ada pertanyaan kayak di Oke, Kakak Ven, Teh sekarang banyak promo menjelang lebaran berupa kupon undian. Itu termasuk judi enggak? Oke, iya ya. Sekarang nih Kak ya,
Sekarang itu menjelang ke Lebaran itu mau lewat secara kita berbelanja secara offline, mau berbelanja secara online. Ya, teteh juga banyak ya menemukan tuh banyak promo-promo tuh, banyak promo-promo, banyak kupon-kupon gitu ya Kak. Benar, teteh juga tuh banyak sekali menemukan. Apalagi kalau wanita ya itu biasanya suka tergiur tuh. Itu hukumnya gimana nih? Kalau misalkan kita ada kupon-kupon atau promo-promo gitu ya. Nah, kita harus dilihat dulu Kak. Kita harus dilihat dulu apakah si kuponnya itu dipungut biaya enggak gitu. Kalau misalkan si kupon undiannya itu misalkan kalau dipungut biaya atau undiannya itu misalkan membeli seperti itu, ya itu jelas hukumnya haram lah. Itu sama dengan judi Kak, itu hukumnya haram. Karena kan kalau kita jual beli undian, kita jual beli kupon tersebut itu kan tidak syah karena tidak bermanfaat, karena tidak semua orang yang membeli kupon itu akan mendapatkan suatu kemanfaatan, tetapi itu mah ya suatu keberuntungan aja. Maka karena suatu keberuntungan aja yaitu bisa merugikan ke salah satunya atau ke sekian banyaknya yang rugi gitu. Misalkan yang berhasil dapat kupon itu cuma beberapa orang, sedangkan yang membeli itu bisa sampai ribuan kan misalkan. Nah ya jelas itu hukumnya haram karena itu termasuknya kepada judi. Tetapi kan kalau yang teteh lihat semarak saat ini itu kan mau secara offline ataupun secara online itu kan tidak dijual belikan kan, tidak seperti itu. Misalnya kalau kita belanja sekian nih dengan nominal berapa gitu ya, maka kita nanti akan mendapatkan kupon misalkan ya, kalau itu masih diperbolehkan kalau seperti itu. Tapi kalau sekali lagi kalau misalkan kuponnya diperjualbelikan itu nanti termasuk judi, haram. Tetapi kalau misalkan kita dapat kupon, kita dapat bonus dengan belanja nominal berapa, kalau itu mah enggak haram, itu mah ya seperti itu. Itu ada sih di dalam kitab Mughni ya. Itu nanti termasuknya apa? Itu nanti termasuknya kepada hukum hadiah, kepada hukum hibah seperti itu. Hukum perempuan live di TikTok ditonton banyak lelaki dan laki-laki ada rasa suka. Apa hukumnya? Dijawab sama Kakak Edi sendiri karena Kakak Edi laki-laki ya. Nanti Kakak Edi nanti ngajinya harus lebih dalam lagi. Kakak Edi nanti ngajinya coba tanyain kepada seorang kiai, bukan hanya ngaji sebatas fikih, tetapi ngaji akan usulul fikih juga ya. Tapi dijawabnya gak sama teteh, nanti ditanya aja sama kiai kampungnya Kakak Edi ya. Dan itu nanti kembali kepada hati Kakak Edi sendiri ya. Itu banyak loh Kak Edi yang di live di TikTok itu yang berjualan pakaian, berjualan apapun itu banyak sekali yang berniat berjual beli seperti itu. Jual kopi teh, iya Kak Fakri mau. Kak Fakri mau beli sekarang juga bisa Kak Fakri kopinya. Tapi cuman sekarang gak ada keranjang kuningnya. Sekarang gak ada keranjang kuningnya Kak Fakri. Kalau Kak Fakri mau gak mempersulitkan, nanti malam Kak Fakri ikuti live teteh ya. Sekitar jam 9 Kak Fakri insya Allah. Biar nanti Kak Fakri bisa tanya-tanya dulu ini kopi lanang jagat sama kopi lanang godek teh khasiatnya apa, aturan minumnya gimana. Nanti Kak Fakri ikuti live teteh jam 9 malam atau paling malamnya setengah 10 ya. Tapi kalau misalkan Kak Fakri udah paham, langsung aja Kak Fakri sekarang bisa langsung beli kopinya ya. Nanti masuk aja ke akun, di atas akun itu ada keranjangnya ya. Kalau misalkan Kak Fakri udah tahu mana yang harus dibeli sama Kak Fakri ya. Oke. Teh kalau istimna kan bagi laki-laki membatalkan puasa. Kalau perempuan sama juga ya Kak hukumnya sama Kakak Woyo. Cuman Kakak Woyo kalau misalkan memasukkan hak syafah ke dalam farji itu nanti ada hukumnya berbeda antara laki-laki ataupun perempuan. Ada yang nanti yang berhubungan tentang kafaratul uzma Kakak Woyo. Ya tapi kalau misalkan dari dalam hukumnya membatalkan yaitu sama hukumnya membatalkan baik laki-laki ataupun perempuannya Kakak Woyo ya. Oke teh kalau makan tengah malam Teh kalau makan tengah malam itu termasuk sahur enggak? Oke, Kakak Ubi sahurnya jam berapa? Kakak Ubi sahurnya jam berapa? Kalau misalkan Kakak Ubi itu sahurnya misalkan sudah melewati dari jam 12 malam misalkan ya. Kalau Kakak Ubi itu sahurnya melebihi dari jam 12 malam. Kalau sahurnya melebihi dari jam 12 malam itu sudah termasuk sahur Kak.
Kalau melebihi dari jam 12 malam itu sudah termasuk sahur, Kak. Tapi kalau misalkan Kakak Ubi itu sahurnya sekitar ya baru jam 11 seperti itu. Karena itu sih di dalam kitab Fathul Mu'in ya, kalau nggak salah. Itu di dalam kitab Fathul Mu'in. Jadi wayahsulu walau bijir'ati ma'in wa yadkhulu waqtuhu binisfil laili. Jadi di dalam kitab Fathul Mu'in itu ada bahasa binisfil laili, setengah malam. Jadi kalau misalkan kita sahur melebihi dari tengah malam, maka itu sudah termasuk sahur meskipun hanya sekedar 1 gelas air aja seperti itu, dan itu termasuk mendapatkan pahala sunnah kita bersahur. Jadi itu aja deh batasannya ya Kak ya. Batasannya sudah melewati tengah malam itu termasuk termasuk sahur ya. Kakak jualan apa? Kakak Joni, Kakak Fakri, Teteh itu jualan itu yang di belakang ya. Itu Teteh jualan kopi kesehatan Kak. Namanya kopi Lanang Jagat sama kopi Lanang Godek, Kakak Joni. Jadi kopi Lanang Jagat Lanang Godek itu lebih spesifik ke kopi kesehatan, dan bahkan itu kopi itu yang insya Allah bisa membantu proses pengobatan gitu Kak Joni, yang lebih spesifik lagi ke pengobatan sistem saraf yang ada di dalam tubuh kita, dan juga untuk membantu proses pengobatan untuk memperlancar pengaliran darah dalam tubuh. Jadi bagi orang-orang yang punya kendala seperti Edi itu yang cepat keluar gitu, yang baru 2, 3, 4, 5 menit udah keluar, atau yang merasa kurang berstamina, atau akhir-akhir ini sering kurang bergairah. Biasanya para perempuan ya dikarenakan hormonalitas libidonya merendah makanya kurang bergairah, atau misalkan dikarenakan keluarnya encer gitu. Nah itu tuh semuanya karena apa Kak Joni? Itu tuh semuanya dikarenakan sistem saraf dalam tubuhnya sudah terganggu, atau misalkan nih yang membutuhkan pengobatan karena pengaliran darah sudah banyak yang menyumbat. Kan Kak Joni tahu ya bahwa area laki-laki itu kan bukan otot bukan tulang ya. Lalu kenapa bisa keras tegak? Itu kan dikarenakan suplai darah yang masuk ke area mistapinya cukup lebar. Nah ketika suplai darah yang masuknya itu sudah banyak penyumbatan, maka itu kerasnya tidak terlalu optimal. Nah jadi begitu Kak Joni, kalau misalkan sudah mendapati kendala keras tidak terlalu optimal, kadang udah bangun suka tidur lagi tengah jalan, itu mau bangunnya susah lagi gitu ya Teh ya. Atau bahkan ya seperti yang diabetesnya cukup tinggi, kolesterol cukup tinggi, hipertensi cukup tinggi, Masya Allah, itu kan bahkan sampai ya sering kita mendengar tuh sampai nggak bisa bangun loh seperti itu. Nah itu dikarenakan pengaliran darah dalam tubuhnya sudah banyak penyumbatan. Nah jadi Kakak Fakri itu manfaatnya untuk itu, yang lebih spesifik untuk mengobati ke sistem saraf sama ke pengaliran darah di dalam tubuh. Jadi ini cocok banget ya, misalkan ini tuh kopi itu kan lebih spesifik ke kopi kesehatan. Jadi bukan khusus bagi yang udah nikah aja, yang belum nikah juga itu boleh banget minum ini kopi. Laki-laki perempuan juga bisa seperti itu. Bukan hanya sebatas untuk pengobatan aja, yang hanya sebatas ingin mempertahankan kesehatan kita juga bisa banget seperti itu ya. Jadi untuk meningkatkan kualitas ibadahnya gimana Teh, bisa gak untuk mengobati aja? Insya Allah bisa ya, apalagi untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Misalkan orang-orang yang punya penyakit seperti asam urat, seperti yang kolesterol, yang diabetes, yang sakit kardio, seperti liver, seperti penyakit hati, ini juga cocok banget pengobatannya menggunakan ini seperti itu ya. Jadi begitu Kak Joni, Kak Fakri. Jadi ini lebih spesifik ke kopi kesehatan ya Kak ya. Oke. Hukum sulam alis dan pakai bulu mata palsu gimana Teteh? Sulam alis tidak boleh Kakak Edi. Kalau Teteh baca di dalam kitab Qurratul Uyun, sulam alis itu tidak boleh seperti itu. Seperti kita mencabuti bulu-bulu yang ada di area muka kita, itu tidak boleh. Enggak ya Teteh, ini enggak ada yang dicabut-cabut ya. Teteh enggak disulam ya Kakak Edi, ini alisnya asli ya, seperti itu. Enggak seperti itu ya Kak ya. Oke, Teh mau bertanya lagi, kalau anak kecil berpuasa pahalanya buat orang tuanya? Iya, bagus ini pertanyaannya ya. Karena kita kan sangat menganjurkan sekali ya mendidik anak kita di dalam segala aspek ibadah yang kira-kira sesuai dengan kondisi anak umur kita gitu ya. Kalau misalkan anak kita masih kecil yang belum baligh, maka itu nanti pahalanya katanya sampainya kepada orang tuanya ya. Iya, itu ada ya di dalam kitab Nasaihul kitab apa itu? Nasaihul Diniyah. Itu ada itu di dalam kitab Nasaihul Diniyah. Jadi kalau misalkan amal-amal
seorang anak yang dilakukan sebelum balik, maka itu memang akan ditulis di buku amal ibu bapaknya yang menyuruhnya kepada anak tersebut. Tetapi kakak dadang itu pun kalau misalkan ibu bapaknya itu ataupun kedua orang tuanya itu adalah orang yang muslim. Tetapi kalau misalkan ibu bapaknya atau kedua orang tuanya itu tidak muslim, maka itu tidak akan sampai pahalanya. Karena misalkan begini, ini maaf banget ibu bapaknya tuh nggak muslim, anaknya nggak muslim juga misalkan. Tetapi karena di lingkungan muslim, misalkan pada saat ini tetangganya pada puasa gitu ya. Akhirnya anak tersebut itu ikut-ikutan nih pengen puasa, niatnya benar, sahurnya benar, bukanya benar, mengikuti misalkan sesuai dengan aturan. Ya itu pahalanya sampai gak kepada kedua orang tuanya, yaitu gak akan sampai. Kenapa? Karena kan itu terbatasi, terhalang dikarenakan ibu bapaknya itu adalah seorang non muslim. Tetapi kalau kita selaku ibu bapaknya muslim, kemudian kita menyuruh kepada anak kita untuk melakukan ibadah, maka pahalanya pun itu akan sampai kepada kita selaku kedua orang tuanya. Iya Kak Dadang, sampai ya Kak Dadang, pahalanya sampai seperti itu. Itu ada di dalam Nasaihud Diniyah. Jadi wa i'malu tifli, bahwa amal seorang anak minat ta'ati, kalau misalkan anak tersebut melakukan suatu ketaatan, suatu amal ibadah seperti allati takunu qablal bulughi, dan anak tersebut itu belum balik, di dalam kitab itu mengatakan itu fi sahaifi abawaihi minal muslimina, maka itu nanti pahalanya sampai kepada ibu bapaknya. Di dalam kitab itu dikatakan muslimina kalau ibu bapaknya tersebut itu seorang muslim, gitu Kakak.